Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan untuk pagi hari ini. Karena sekali lagi kita diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Oleh itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan berserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, Semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu. Dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham roh kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan di tempat ini. Tuhanku maha besar, Engkau maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. 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 Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk
Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai
Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Kita klaim, Tuhan Engkau adalah sumber kekuatan kami. Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apapun Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita bersama-sama. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, yes Lord, tempat persembunyianku. Benar Tuhan, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Dengan segenap hati, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Doa hari ini, Epifani 2. Mari kita berdoa bersama. Allah Maha Kuasa, oleh anugerah-Mu sahaja kami diterima dan dipanggil untuk melayani-Mu. Kuatkan kami oleh Roh Kudus-Mu, dan jadikanlah kami layak dalam panggilan kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Di atas tajuk pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus
supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom saudara-saudari di dalam Kristus. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kalian dimanapun Anda berada. Baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan PKP 2.0 untuk 6 negeri termasuk Sabah serta wilayah persekutuan. Sekali lagi pergerakan kita sangat terbatas, termasuk aktiviti keagamaan yaitu ibadah kita, sembahyang kita, dan pelayanan kita bersama. Maka itu, tepat pada masanya, kita belajar tentang suatu siri khotbah yang bertemakan gereja yang dipenuhi roh. Suatu siri yang bercakap tentang visi gereja untuk menyenangkan hati Allah. Gereja awal adalah contoh yang terbaik untuk melihat tentang perkara ini. Dan itu boleh kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 42 sehingga 47. Terutama pada ayat 42. Saya bacakan di sini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bagian ini dapat menjadi teladan kepada gereja, kepada jemaat, kepada kita untuk membentuk gereja yang menyenangkan hati Allah. Terutamanya pada musim-musim sekarang ini, masa yang sangat mencabar. Gereja, tim pelayanan, perlu menjadi kreatif untuk mencapai matlamat. Dan krisis yang ada sekarang, memang perkara ini bukan mudah untuk dilakukan. Tetapi pada masa yang sama tidak mustahil untuk dapat kita lakukan. Berdoalah untuk hikmat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sepanjang beberapa musim ini kita akan melihat atau mendengar siri khotbah tentang gereja yang taat, gereja yang berkongsi, yang mengikhtiarkan, gereja yang berdoa, gereja yang melayani, dan gereja yang bermisi atau mengutus. Kita sudah pun mendengar gereja yang taat pada 2 minggu yang lalu. Dan sekarang ini kita belajar bersama mengenai satu topik tentang gereja yang berkongsi, tetapi yang dibangun atau dibina atas dasar persekutuan. Di dalam pembacaan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sebentar tadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Nah, yang pertama kita ingin melihat persekutuan apa? Bermaksud di sini apakah itu persekutuan? Persekutuan bermaksud sesuatu yang di dalamnya terdapat persahabatan, sehati, hubungan, saling membangun, persaudaraan, dan saling menguatkan di antara satu sama lain. Dan semua sikap ini ada di dalam kehidupan gereja yang pertama, ataupun jemaat yang pertama. Di dalam bahasa Yunani, persekutuan bermaksud koinonia. Apakah arti dari perkataan koinonia? Koinonia berarti kebersamaan. Koinonia berarti berkongsi.
Koinonia berarti mengambil bahagian ataupun ikut serta dan mengalami bersama. Ini bermakna persekutuan adalah beberapa orang yang berkumpul dalam satu kapal yang sama. Lebih kurang begitulah arti maksud daripada persekutuan. Saling menerima perbezaan, saling menguatkan antara satu sama lain dengan kasih tanpa melihat status sosial, status ekonomi, asal-usul maupun latar belakang. Saudara-saudari, persekutuan adalah sesuatu yang sangat penting. Ianya merupakan salah satu panggilan gereja karena gereja adalah tubuh Kristus. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk bersekutu dengan Allah yang dinyatakan melalui persekutuan dengan sesama jemaat. Selain daripada menyatakan kasih, saling memperhatikan dan saling mendukung di dalam doa, persekutuan adalah kesempatan untuk melayani dan bertumbuh bersama secara rohani. Persekutuan tidak wujud secara otomatik. Ianya wujud disebabkan oleh pemulihan kita bersama dengan Kristus. Maka itu persekutuan berlandaskan kebenaran dalam firman Tuhan, di dalam iman kepada Kristus, dan dalam kasih Kristus, dan dalam Roh Kudus. Sebab itu Alkitab menyatakan dalam Galatia pasal 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itulah maksud daripada persekutuan. Nah, sekarang yang kedua, persekutuan bagaimana? Maksudnya bagaimana persekutuan itu dapat dilakukan? Gereja awal atau jemaat awal memberikan kita beberapa contoh. Dan mari kita lihat bersama satu persatu. Yang pertama kita lihat daripada Kisah Para Rasul. Pasal 2 ayat 44 hingga 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Pada pembacaan ini semua orang yang percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu memberikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka. Apalagi yang mereka lakukan? Bagaimana kita dapat melihat persekutuan di sini? Dengan bertekun dan penuh ketaatan, mereka bersehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira serta tulus ikhlas. Saudara-saudari, gereja yang mula-mula bukan saja tekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan berdoa, tetapi saling berkongsi dan peduli antara satu sama lain. Mereka peduli terhadap keperluan kebendaan ataupun material orang lain dan siap untuk menjual harta pribadi mereka bagi memenuhi keperluan bersama pada masa itu. Dan Alkitab katakan, sambil memuji Allah, mereka saling menopang antara satu sama lain. Mereka tidak hanya memerhatikan dari segi rohani, tetapi mereka juga memperhatikan dari segi jasmani. Yang seterusnya ialah di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 hingga 35. Saya bacakan di sini untuk saudara-saudari. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus.
dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada orang yang ada situ sesuai dengan keperluannya. Kumpulan orang yang percaya pada masa itu ataupun gereja awal ataupun jemaat awal, mereka sehati sejiwa. Inilah bagaimana persekutuan itu dapat berlaku. Dan mereka juga sepikiran. Tidak seorang pun menganggap apa yang dimilikinya kepunyaannya sendiri. Tetapi apa yang dimiliki itu berkongsi milik bersama. Tidak ada seorang pun di antara mereka kekurangan apa-apa. Karena sikap perkongsian mereka, sikap persekutuan mereka pada masa itu. Mereka yang memiliki tanah atau rumah, menjual harta mereka, lalu menyerahkan hasil penjualan itu kepada rasul-rasul. Kemudian uang itu dibagi-bagikan kepada setiap orang yang memerlukan. Di dalam pembacaan ini terdapat satu nama yang disebut, yaitu Yusuf. Pribadi yang bernama Yusuf dari keturunan Lewi. Disebut juga Barnabas oleh rasul-rasul. Alkitab memberikan perhatian khusus kepada orang ini karena menyebut namanya. Kenapa? Mungkin karena kesaksiannya, mungkin karena teladannya. Pada masa itu, apa yang dia lakukan? Menjual tanah miliknya dan menyerahkan uang tersebut kepada rasul-rasul yang ada pada masa itu. Saudara-saudari, bukan senang, bukan mudah menjual dan menyerahkan harta milik sendiri kepada orang lain. Tapi mengapa mereka dapat melakukan ini? Maksud saya, mengapa jemaat awal ataupun gereja awal dapat melakukan ini? Karena jemaat ataupun gereja awal dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi sumber kekuatan mereka dan menggerakkan hati mereka untuk melakukan perkara ini. Yang seterusnya ialah di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga 4. Saya bacakan di sini, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara-saudari, dalam petikan ini konteksnya ialah Paulus mendorong jemaat di Korintus supaya dapat membantu pelayanan di Yerusalem. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Mereka seharusnya juga kaya dalam berkongsi kasih melalui pemberian. Kalau jemaat di Makedonia dapat lakukan, kenapa jemaat di Korintus tidak boleh lakukan? Oleh itu Paulus memberikan contoh keadaan jemaat Makedonia dalam hal pemberian. Antara ciri-ciri jemaat di Makedonia ialah jemaat Makedonia miskin dari segi harta benda dan hidup menderita. Tetapi di dalam hal kasih, mereka sangat kaya. Alkitab menjelaskan walaupun mereka miskin, tetapi kaya dalam kemurahan hati. Walaupun diuji dengan kesusahan yang berat, mereka tetap bersukacita. Mereka dapat memberi bantuan yang melebihi daripada kemampuan mereka sendiri.
Sebab itu Paulus berharap agar jemaat di Korintus termotivasi melihat teladan pemberian dari jemaat Makedonia. Dari teladan jemaat Makedonia, kita dapat memahami bahwa kita memberi bukan hanya karena kita mampu. Kita memberi bukan karena hanya kita berkecukupan. Memanglah kita ada kesusahan-kesusahannya yang tersendiri. Tetapi firman Tuhan mengajar kita di dalam hal ini bahwa kesusahan bukanlah alasan untuk tidak memberkati orang lain. Saya tidak perlu untuk menunggu diri saya kaya baru saya dapat memberkati orang lain. Sebagai aplikasi, bagaimana kita boleh berkongsi antara satu sama lain di dalam musim yang mencabar ini? Kita boleh berkongsi makanan, keperluan kepada mereka yang memerlukan. Dan kita ada tabung kebajikan gereja, kita boleh menyalurkan bantuan melalui tabung ini. Selain daripada uang, kita boleh berkongsi ide. Apalagi dalam musim-musim sekarang, bagaimana kami, bagaimana gereja, bagaimana tim pelayanan boleh melayani Anda. Dan kita juga boleh kongsikan masa, sekurang-kurangnya untuk mendengar dan menemani Anda. Kita boleh menyediakan hati untuk berasa simpati bersama terhadap jemaat dan rakan-rakan yang dalam kesusahan. Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah. Pembunuh kepada persekutuan adalah gosip. Lagi saya ulang, pembunuh kepada persekutuan adalah gosip. Ataupun mengumpat atau menceritakan yang buruk terhadap orang lain. Dan seterusnya, pembunuh kepada persekutuan adalah apabila kita menyebarkan berita palsu. Persekutuan itu akan hilang apabila kita hidup dalam keadaan yang sedemikian. Sebagai penutup ataupun kesimpulan, untuk menjadi sebuah gereja bermaksud berkongsi di antara satu sama lain. Itulah gereja. Tidak ada istilah Kristen sendiri-sendiri. Tidak ada istilah Kristen yang bersendirian. Kita satu tubuh di dalam Kristus dan kita saling memerlukan. Dari sikap jemaat Makedonia, kita dapat belajar bahwa memberi bukan karena kita berbelas kasihan saja. Memberi bukan karena kita berkelebihan, tetapi kita memberi berkongsi karena ini adalah teladan daripada Yesus Kristus sendiri. Saya bacakan petikan ini di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maksudnya Yesus Kristus sendiri adalah orang yang pertama-tama memberikan dirinya kepada kita. Dan inilah yang kita belajar daripada gereja yang dipenuhi roh dalam bagian gereja yang berkongsi atas dasar yang dibina daripada persekutuan. Firman Tuhan sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku.
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatan. Aku menyerahkan perjalanan siaran Dapat jalani rohani kami dalam hidupku baik yang ada di gereja, tanpa Tuhan yang beribadah secara atas diri. Sama seperti ku tak mampu sendiri. untuk menuju ke bait Allah. Engkaulah kuatku Apapun pergumulan kami, yang apapun kesakitan kami, menopangku. apapun beban berat kami, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, tempat kami berandal hanyalah Tuhan. pertolonganku datang darimu. Tempat kami bersandar, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. lepaskan. Kaulah harapan dalam Kerohanian hidupku. kami mungkin Ku masih sehat pandang secara jasmani, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam Mari kita berdiri hidupku. menyembah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama dalam pengakuan iman rasuli. Bersama, saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Bahan doa kita yang pertama adalah kita berdoa untuk dunia supaya dalam masa yang tertekan, gereja akan terus bangkit dan terus memberitakan kasih Yesus Kristus kepada yang memerlukan. Dari segi fisikal, keuangan, dan emosi mereka. Kita juga berdoa untuk penggunaan vaksin yang berkesan untuk memerangi COVID-19. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa khususnya bagi dunia dan gereja yang dalam keadaan tertekan sekarang ini akibat daripada penularan pandemik COVID-19. Supaya gereja akan terus bangkit dan akan terus memberitakan kasih Yesus kepada yang memerlukan, khususnya bagi mereka yang lemah dari segi fisikal, supaya diberikan kekuatan dan pengharapan dan damai serta sukacita, agar mereka kembali pulih dan mereka kembali kuat untuk menghadapi keadaan situasi kehidupan mereka yang terhimpit akibat daripada penularan COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keuangan akibat daripada diberhentikan pekerjaan atau penghasilan mereka tutup, bisnis mereka tutup akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya mereka diberikan kecukupan apa yang mereka perlukan. Dan sumber keuangan dan penghasilan mereka dan pekerjaan mereka akan dipulihkan kembali. Supaya kehidupan mereka akan terus terpelihara dengan adanya penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan dari kehidupan mereka akan memberikan mereka kekuatan untuk terus bertahan di dalam pengharapan iman mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang dalam keadaan emosi tertekan, supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan, ketabahan, ketenangan, serta pengharapan, supaya mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan apapun yang mereka hadapi saat ini, biarlah mereka terus bersukacita, dan biarlah kiranya mereka terus bersandar, berharap sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan akan terus menjadi keutamaan dan tempat mereka bersandar sepenuhnya. Kita berdoa untuk penggunaan vaksin yang berkesan untuk memerangi pandemik COVID-19 ini,
supaya selamat dan berkesan untuk digunakan pakai untuk semua lapisan masyarakat di seluruh dunia ini. Kami berdoa dan memohon campur tangan Tuhan atas penyediaan dan penggunaan vaksin COVID-19 ini agar berkesan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap orang yang menggunakan vaksin ini. Kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya vaksin COVID-19 ini tidak akan memberikan kesan yang tidak baik kepada setiap orang yang diberikan suntikan, tetapi ia akan memberikan kebaikan kepada semua yang menggunakannya. Kami percaya Tuhan bahwa vaksin pandemik COVID-19 ini akan memberikan kesan yang positif, dapat membendung dan memutus talian penularan COVID-19 ini daripada terus menular. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk retreat dan konferensi para padre supaya berjalan dengan lancar, walaupun hanya di atas talian. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk menyerahkan ke dalam tangan-Mu khususnya retreat dan konferensi para padre Dayosis Gereja Anglikan Sabah yang diadakan melalui atas talian, supaya ianya berjalan dengan lancar dan kuasa Tuhan menaungi setiap mereka, dan mereka semua dapat menjalankan konferensi ini, retreat ini dengan penyertaan-Mu Tuhan dan pertolongan-Mu. Dan biarlah konferensi ini berjalan dengan lancar atas kehendak dan rencana-Mu Tuhan, supaya konferensi para padre ini dapat memulihkan dan membangun kehidupan rohani mereka agar dapat melayani Tuhan dengan lebih bersemangat lagi. Dan apapun yang mereka bincangkan dalam retreat dan konferensi ini, semuanya mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bahan doa kita yang terakhir adalah kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita berdoa supaya kita terus setia kepada Tuhan dan dipimpin olehnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan dalam doa terakhir ini, mari kita berdiam sejenak. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dan lepas itu saya akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesetiaan dan penyertaan Tuhan di dalam doa syafaat kami pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mendengar setiap doa dan permohonan kami. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan terus tercurah dan berlimpah di dalam kehidupan kami, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Dan kami serahkan setiap permohonan kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau sudah mendengarkan setiap permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penyelamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Semua yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa seperti yang diajarkan penyelamat kita Yesus Kristus bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari, ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk belayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sila berdiri sekarang. Kerana kita telah dipertamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berandalan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Shalom, saudara-saudari dalam Kristus. Selamat datang di kebaktian secara atas talian kita. Baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan PKP untuk 6 buah negeri termasuk Sabah dari 13 hingga 26 hari bulan Januari. Maka dengan itu, video kebaktian kita akan disunting lebih awal serta pautan ataupun link kebaktian akan diberikan kepada jemaat sebelum hari Ahad. Pejabat gereja akan ditutup sepanjang tempo PKP sehingga pemberitahuan selanjutnya. Sebarang keperluan sila berhubung dengan staf gereja. Pentabisan para deacon dan padri ditangguhkan kepada suatu tarikh yang akan ditentukan kemudian. Walau bagaimanapun, konferensi para padri diteruskan pada 26 hingga 27 hari bulan Januari secara atas talian. Masa persembahan. Salah satu pengajaran firman Tuhan pada hari ini ialah teladan jemaat Makedonia. Walaupun miskin, tapi kaya dalam kemurahan hati. Marilah kita memberi seperti jemaat Makedonia pada masa gereja awal. Pemberian boleh diberikan secara atas talian dan bus. Pengumuman gereja sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan.
Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sama-sama katakan berjalan bersamamu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.